Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya mendapatkan informasi bahwa Bang katanya Ketua OJK udah menyuruh untuk stop bayar seluruh aplikasi pinjaman online. Jadi kita nggak usah bayar, kita stop bayar aja terlebih dahulu dan nanti akan pada lunas dengan sendirinya. Itu katanya dari Ketua OJK sendiri secara langsung. Tapi yuk kita akan bahas lebih lengkap, lebih detail apakah ini cuma hoax ataukah ini memang fakta. Tapi sebelum itu yuk kita doakan bareng-bareng buat teman-teman semua yang sekarang masih gelisah, masih panik, masih stres dan terlilit masalah hutang yang nggak ngerti solusinya bagaimana. Kita doakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga saudara-saudara kami di luar sana yang terlilit hutang pinjaman online, yang sekarang tidak bisa membayar seluruh utang pinjaman online-nya, semoga diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran, diberikan rezeki yang luar biasa, dan tentunya semoga saudara-saudara kami bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk setiap masalahnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi buat teman-teman sekalian, yuk kita tidak pernah tahu, jangan putus doa dan juga jangan juga meragukan doa. Karena sebenarnya masalah pinjol itu yang bisa mengatasi adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan saran orang lain, bukan motivasi orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, doalah yang menguatkan kita, doalah yang membuat kita bisa tetap fokus dan tetap stay di pendirian kita. Karena kalau motivasi dari orang lain, paling bertahan seminggu, 2 minggu, abis itu kita down lagi. Tapi kalau dari diri kalian, bersumber dari pemikiran dan konsep kalian, insya Allah akan bertahan lama. Ya. Ini udah pasti seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita akan bahas lagi akar permasalahan dari kenapa kok katanya Ketua OJK bilang nggak usah dibayar lagi karena semuanya otomatis lunas. Jawaban saya ini adalah hoax. Ini adalah berita-berita yang sengaja disebarkan oleh orang-orang yang mungkin pengen membuat masalah ini semakin heboh, pengen mungkin mengincar perhatian, pengen mungkin mendapatkan banyak penonton dan lain sebagainya, tapi ini hoax. Kalau misalnya Ketua OJK itu bilang suruh menggalbaikan semua, ngapain dia susah-susah mengizinkan para pinjolnya untuk terus beroperasi? Harusnya pinjolnya tinggal ditutup aja beres. Ngapain kok menyuruh orang lain yang minjam nggak usah bayar nggak apa-apa? Kan nggak etis dan nggak masuk akal teman-teman. Nah, saya di sini bukan bertujuan untuk menyerang pihak A, pihak B, pihak C, enggak. Tapi pengen meluruskan aja. Konsep berpikir kita tidak boleh mengarah ke sana, tapi lebih kepada kita tahu betul apa resikonya, bagaimana solusinya, dan apa langkah kita untuk bertindak ke depannya. Itu yang paling penting. Dengan mempercayai berita-berita hoaks, dengan membuat berita-berita hoaks yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan, itu tentu saja ya teman-teman, tentu saja. Ya ini akan menyia-nyiakan waktu kita dan justru kita akan jalan di tempat, bahkan akan mengalami kemunduran. Kalau saya boleh saran, daripada kita berpikiran seperti itu, lebih baik kita fokus aja pada resikonya. Apakah emang kita sebagai nasabah itu nggak boleh galbe dan galbe hukumnya berat? Jawabannya enggak. Saya pun sendiri bilang, kalau teman-teman memang sudah mentok dan tidak ada uang buat bayar dan ada kebutuhan yang lebih urgent, ya pilihannya tetap bayar yang urgent dulu. Masalah pinjol kesampingkan dulu. Masalah pinjol ya udah galbe aja dulu. Toh sanksinya ada, resikonya ada dan ini bukan tindakan kriminal. Ya, ini sudah tertulis dan sudah ada sanksinya. Dalam perjanjian pun tertulis juga bahwa kalau kita tidak membayar pinjamannya, tidak mengembalikan utangnya, akan ada sanksi-sanksi apa aja yang tertulis udah lengkap semuanya. Ya, slik OJK buruk, kena kena denda dan lain sebagainya, itu juga sudah ada dan resikonya jelas gitu loh. Jadi bukan berarti saya tidak mendukung teman-teman yang galbe, enggak. Justru saya berempati dan bersimpati kepada teman-teman karena saya sendiri pun pernah mengalami posisi ada utang lebih dari 60 juta dan alhamdulillah sekarang semuanya beres. Tapi apakah itu semua saya bersikap untuk dengan mencari berita-berita hoax? Jawaban saya enggak teman-teman. Tapi saya lebih kepada menyerahkan diri semuanya kepada Allah SWT. Lebih memperbanyak sholat tahajudnya, sholat duhanya dirajinin, konsisten terus kemudian berusaha yang terbaik, nyari ide apapun, nyari kerja sampingan apapun, sampai semuanya beres dengan sendirinya. Secara nggak sadar semua itu bisa beres dengan sendirinya. Padahal saya waktu itu pengen mencari ketenangan hati karena sudah pasrah, sudah mentok banget, karena udah pusing banget masalah galbay. Dan itu terjadi tepatnya di awal tahun 2022, tepatnya di bulan Februari. Ya, itu saat saya udah mulai fokus untuk melakukan ibadah dan juga ikhtiar. Awalnya saya cuma ikhtiar doang, ibadah nggak pernah, maksudnya nggak spesifik
pengen minta pertolongan Allah. Ternyata benar ya, ketika Allah itu memerintahkan kita itu hanya berharap kepada Allah, hanya meminta tolong kepada Allah, dan hanya berdoa kepada Allah, semuanya akan menjadi sangat-sangat ya lebih mudah. Intinya sebenarnya lebih kepada mindset dan pemahaman kita. Karena ketika kita berdoa, artinya kita yakin dan berharap Allah akan mengabulkan doa kita. Nah udah, selanjutnya tugas kita hanya berdoa dan berikhtiar, berusaha dan bekerja keras. Nanti sisanya serahkan sama Allah. Ketika kalian sudah mulai ikhlas, sudah mulai pasrah, insya Allah pertolongan itu perlahan akan datang, dan itu dampaknya akan luar biasa buat diri kita semua. Ya, jadi sekali lagi, kalau memang tidak ada uang, udah stop untuk berpikir menyusahkan diri. Stop untuk berpikir stres sendiri. Jangan, udah. Sekarang kalian tinggal mulai pasrah, ikhlaskan, mulai perbanyak doa. Itu yang akan terbaik, sumpah paling baik itu seperti itu teman-teman ya. Karena apa? Karena tidak ada solusi apapun yang akan bisa membantu kalian selain diri kalian sendiri. Karena ini adalah situasi utang yang memang harus dibayar gitu teman-teman ya. Jadi insya Allah kedepannya mau itu setahun 2 tahun, kalau niat hati kalian tulus ingin membayar, perlahan demi perlahan kumpulin dulu utang pokoknya, insya Allah akan ada jalan. Siapa tahu 2 tahun kemudian ada pemutihan pinjolnya, slik OJK kalian bersih, utang kalian lunas, kan alhamdulillah banget. Tapi yang penting niatkan hati kalian untuk bisa membereskan semua utang ini, niatkan di hati kalian untuk bisa melunasi semua utang-utangnya, itu adalah jalan yang terbaik. Dan ingat, fokus kita bukan ke melunasi utangnya, tapi ke memperbaiki perekonomian kita. Ya, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita dan berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling utama yang harus kita lakukan mulai saat ini juga. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.